Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir yang diakibatkan luapan Sungai Segah di Kabupaten Berau merendam 6 kampung. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Samarinda terbakar. BMKG memperkirakan puncak musim hujan terjadi di bulan Januari 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Balikpapan memastikan Balikpapan dan sebagian besar wilayah di Kalimantan Timur tengah menghadapi musim hujan. Bahkan puncak dari musim hujan tersebut terjadi di sepanjang bulan Januari 2025. Kepala BMKG Balikpapan menegaskan, curah hujan yang tinggi ini merupakan dampak dari badai La Nina. Khusus untuk Balikpapan, curah hujan bisa mencapai 100 ml per detik. Kondisi ini masuk kategori ekstrim. Sedangkan untuk gelombang laut, tingginya bervariasi, mulai dari 0,5 meter hingga 1,75 meter. Dengan tingginya gelombang tersebut, nelayan berperahu kecil tetap diminta untuk waspada saat melaut. Jadi intinya itu bahwa di bulan Januari ini masih ada potensi hujan yang sifatnya tinggi atau kita sebut cuaca ekstrim. Gelombang laut bervariasi juga ya, bervariasi ada potensi tinggi untuk di angin baratan ini di bulan Januari ini kisaran 1,5 untuk sisi yang agak tengah, tapi untuk di pantainya kurang lebih sekitar 0,5 sampai 0,75. Kategorinya masih sedang, jadi untuk nelayan tetap harus waspada karena gelombang 0,75 itu kalau nelayan kecil tetap akan terganggu oleh gelombang. Curah hujan di wilayah Kaltim akan kembali terjadi pada akhir Maret hingga April 2025. Namun BMKG memastikan kondisinya tidak separah di bulan Januari. Untuk musim kemarau diprediksi akan mulai terjadi pada bulan Mei hingga Agustus 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bandara Internasional Sam Sepinggan Balikpapan memastikan aktivitas penerbangan dan jumlah penumpang pada Natal dan Tahun Baru 2025 mengalami peningkatan. Itu terlihat dari jumlah penumpang yang diangkut melalui bandara ini, tercatat sebanyak 329.455 penumpang, dengan jumlah penerbangan sebanyak 2.796 penerbangan. CEO Regional 6 PT Angkasa Pura Indonesia menyebut puncak arus mudik di bandara ini terjadi pada tanggal 22 Desember. Dalam sehari tercatat jumlah penumpang yang tiba di bandara ini sebanyak 20.926 orang. Sedangkan puncak arus balik terjadi pada tanggal 3 Januari 2025 dengan total penumpang sebanyak 18.843 orang. Ini terjadi pertumbuhan dari jumlah periode Nataru dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pesawat tumbuh 15%, sebanyak 2.796 pesawat ya. Kemudian penumpangnya tumbuh 27%, sebanyak 329.455 orang. Sedangkan kargonya tumbuh 19% atau 3.229.806 kilogram. Oke. Itu periode Nataru. Puncaknya ya, arus mudiknya itu 22 Desember. Sebanyak 20.926 penumpang pada saat itu. Kemudian arus baliknya 3 Januari 2024 ya, yang hari kemarin Sabtu ya, tanggal 3 Januari itu sebanyak 18.843 penumpang. 2024 ini juga tumbuh
dibandingkan 2023, setahun itu. Ya. Tumbuhnya untuk pesawat 4%, ya. Jadi data yang ada, total penerbangan pesawat ada 51.104 pergerakan take off dan landing. Kemudian penumpang tumbuh 9%, sebanyak 5.551.608. Bandara Sam Sepinggan kini sudah resmi menutup posko terpadu Nataru untuk jalur angkutan udara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Puncak arus balik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur diperkirakan terjadi pada Senin siang. Kapal KM Aditya yang berlayar dari Parepare tiba di Pelabuhan Samarinda dengan membawa sebanyak 1.600 penumpang. Petugas menyebut jumlah penumpang yang tiba ini paling banyak dari hari sebelumnya. Ini setelah diketahui kapal yang tiba pada hari sebelumnya tercatat membawa sebanyak 1.500 penumpang. Dapat kami sampaikan bahwa betul bahwa pada hari ini kita ada kedatangan KM Aditya dari Pelabuhan Parepare ke Pelabuhan Samarinda. Hari ini kalau dilihat dari hari sebelumnya, kapal yang tiba hari sebelumnya, kemarin ada Queen Soya 1.500, hari ini 1.600, jadi kemungkinan memang kami perkirakan puncak untuk arus balik Natal dan Tahun Baru hari ini, Pak. Ya. Apakah akan ada kapal yang akan berdatangan lagi besok kemudian seperti apa? Kapal yang akan datang lagi? Ya, jadi kapal tiba masih ada. Jadi untuk hari ini hari Senin, nanti hari Kamis ada lagi ya. Hari Kamis ada, kemudian nanti hari Minggu juga ada lagi. Ya. Untuk ini kan sejauh ini masih ada pos Natal dan Tahun Baru. Apakah pos ini kapan ditutup dari petugas sendiri? Ya, jadi sesuai dengan instruksi dari Dirjen bahwa kita penutupan posko pada tanggal 8. Ya. Berarti akan memantau sampai tanggal 8 ya? Ya. Sesuai rencana, pos pantau arus balik di Pelabuhan Samarinda ini akan ditutup pada 8 Januari 2025. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.